Selamat siang anak-anakku kelas 4 plus. Berjumpa lagi dengan Suster Lidianes dalam pelajaran agama. Anak-anakku yang baik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kabarmu naku? Suster berharap kamu semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Anak-anakku, materi kita masih tentang kemampuan dan keterbatasanku. Minggu yang lalu kamu sudah menonton video ataupun membaca ceritanya Everyone is number one. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda yang memiliki prestasi yang luar biasa di bidang lari. Namun karena peristiwa dia ditabrak oleh mobil, maka kakinya harus diamputasi. Dia sempat down dan marah-marah, tetapi kemudian dia bangkit dan akhirnya bisa menjadi juara lagi. Kisah ini nakku mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah putus asa, tetapi terus berusaha, terus berjuang hingga kita mencapai apa yang kita impikan. Karena Tuhan telah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada setiap pribadi kita. Dia telah memberikan kepada kita bakat, keterampilan, dan kepandaian. Dan itu nakku harus terus dilatih, harus terus diasah agar kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Nah anak-anakku, sesuai dengan judul materi kita yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Selain kita memiliki kemampuan, bakat, kita juga memiliki keterbatasan atau kelemahan. Sama seperti pemuda yang di video yang telah kamu tonton Everyone is number one, dia setelah kakinya diamputasi, dia punya kelemahan. Kakinya tinggal satu yang normal. Tetapi dia menerima kekurangannya itu sehingga dia bisa bangkit. Maka anak-anakku, kita pun semua perlu menerima kekurangan kita, kelemahan kita. Pertama-tama kita perlu menyadari apa sebenarnya kelemahanku. Misalnya, kelemahanku aku tidak pintar bernyanyi, teman-temanku pintar. Aku tidak pintar menari. Tetapi aku menerima itu dan aku tetap mengembangkan kelebihanku. Oleh karena kita memiliki kemampuan atau bakat keterampilan yang berbeda-beda dan juga punya kelemahan, maka kita itu sebenarnya memiliki karunia yang berbeda-beda. Maka kita perlu menunjukkan karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga dalam kehidupan bersama kita itu menjadi saling melengkapi. Sekarang nakku, mari kita akan dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada kita masing-masing di bukumu halaman 38 sampai 39. Nah, Suster juga akan membacakan, silakan kamu dengarkan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak
adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anakku, Rasul Paulus sudah melihat bahwa setiap pribadi itu memiliki karunia masing-masing. Maka dia mengatakan, jika kamu mempunyai karunia untuk bernubuat, ya silahkan bernubuat. Jika kamu memiliki karunia untuk mengajar, silahkan mengajar dengan baik. Maka nakku, mari kita menggunakan kemampuan, bakat, dan keterampilan kita untuk berbuat baik demi kebaikan bersama. Nah, anak-anakku, tugas kamu adalah mengerjakan latihan dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 5. Nah, silakan di buku tulismu nakku kamu tulis jawabannya saja, misalnya 1C, 2A, begitu ya nakku. Selamat bekerja nakku, Tuhan Yesus memberkati.